kalian baru masuk SMK ya. Nah, Ibu di sini namanya Ibu Ulfa Nurfalah, bisa dipanggil Ibu Ulfa. Ibu kebetulan mengajar pelajaran matematika kelas 10 RPL. Nah, langsung saja ke materi yang pertama. Di bab 1 ada bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Ibu akan menjelaskan dulu bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat biasa disebut juga eksponen. Nah, di sini itu ada sifat-sifat eksponen. Untuk menyelesaikan atau menyederhanakan bentuk bilangan berpangkat, digunakan sifat-sifat bilangan berpangkat berikut. Nah, yang pertama ada perkalian eksponen. Perkalian eksponen. Untuk A, bilangan real, M dan N, bilangan bulat positif, perkalian bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut. Dapat dinyatakan sebagai berikut. Yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Dengan A tidak sama dengan 0. Nah, di sini kalian pasti bingung kan? A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, coba kita rubah variabel ini ke dalam bentuk angka. Misalnya di sini yang pertama ya, 1/3 pangkat 2 dikali 1/3 pangkat 3 sama dengan, ini kan ini 1/3-nya A, M-nya itu adalah 2 dikali yang ini, A-nya itu 1/3 dan N-nya adalah 3 sama dengan A di sini, A-nya adalah 1/3, M-nya berarti 2 kan, 2 ditambah N, N-nya adalah 3. Nah, ini Ibu kita kotakin dulu aja biar kalian gak pusing. 2 ditambah 3 sama dengan 1/3. 2 ditambah 3 berapa? 5. 1/3 pangkat 5 itu jadi berapa? Ini kan 1. 3 dikali 5. Bukan 3 dikali 5 sama dengan 15, karena ini bilangan berpangkat, berarti 3-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Berarti 3 kali 3 berapa? 9. 9 kali 3 berapa? 27. 27 kali 3 berapa? Sampai 3-nya ini sebanyak 5 kali. Berapa coba hasilnya? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 yaitu 243. Berarti hasil dari 1/3 pangkat 2 dikalikan 1/3 pangkat 3 adalah 1/243. Nah, ini yang kedua ada pembagian eksponen. Sifatnya yaitu A pangkat M sama dengan dibagi A pangkat N sama dengan A M dikurang N, dengan A tidak sama dengan 0. Nanti kalian tulis ya ini sifat-sifatnya. Contohnya misalkan A-nya 6, pangkatnya pangkat 4, dibagi A pangkat N, 6 dibagi 2 sama dengan, di sini kan A, berarti A-nya 6, M-nya adalah 4 dikurang N-nya 2 sama dengan 6. 4 dikurang 2 berapa? 2. 6 pangkat 2, bukan 6 dikali 2, tapi 6 dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti 6 dikali 6 berapa? 36. Nah,
Yang ketiga yaitu ada perpangkatan eksponen. Nah, yaitu sifatnya A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N dengan A tidak sama dengan 0. Nah, ini perpangkatan eksponen. Contoh soalnya. Misalnya ibu punya soal 6 pangkat 3 pangkat 4 sama dengan 6, berarti ini kan M-nya 3 dikali berapa N-nya? 4 sama dengan 3 dikali 4 berapa? 12. 6 pangkat 12, berarti tinggal kalian hitung 6-nya dikalikan sebanyak 12 kali 6 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 kali 6. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, tinggal kalian hitung jumlahnya berapa. Yang D ada perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Contoh soalnya. Sifatnya A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Kita rubah variabel ini ke dalam angka. Misalnya ibu punya contoh soal 3 dikali 5. B-nya 5 kan? M-nya berapa? M-nya misalnya 7. Sama dengan A-nya berapa? 3. Berarti 3 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7. Udah seperti ini. Nah, yang E ada perpangkatan bilangan pecahan. Sifatnya itu A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Contoh angkanya, misalnya ibu punya angka 6 dibagi 2. Pangkatnya berapa? 3. Sama dengan A-nya berapa tadi? 6 pangkat 3 dibagi B-nya 2 pangkat 3. Berarti tinggal kalian hitung. 6 pangkat 3 berarti 6 dikali 6 dikali 6 per 2 pangkat 3. 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan kalian nanti hitung sendiri berapa jumlahnya. Nih, sekarang yang F, bilangan berpangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 0. Angkanya misalnya 6 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun angkanya dengan bilangan berpangkatnya 0, hasilnya pasti 1. Nah, sekarang G, yaitu bilangan berpangkat negatif. A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Dengan A tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kita rubah variabel ini ke dalam bentuk angka. Misalnya ibu punya contoh 8 negatif 2 sama dengan 1 per 8 pangkat 2. Kenapa di sininya jadi positif? Karena nih kan ini asalnya negatif. Berarti pengurangan 8 negatif 2. Pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 8 pangkat 2. Kalau misalkan sekarang 8 pangkat 2 berarti tinggal dihitung. 8 pangkat 2 berapa? 8 kali 8? 64. Paham kan sampai sini?
Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini yang terakhir, bilangan berpangkat pecahan. Misalnya di sini Ibu punya soal 5 2/3. Ini pecahan kan? 5 2/3. Atau ini kurang gede. 5 2/3. Nah, kita rubah ke dalam bentuk akar. Jadi di sini 3 akar 5/2 sama dengan berapa? Di sini kan akar 3. 5/2 berarti bilangan berpangkat itu 5-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, yang kedua, misalnya kalau kalian masih belum mengerti. Ibu punya contoh soal 4. Ini sekarang akarnya dibalik ya, jadi di depan. 5/8 sama dengan, berarti kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Berarti jadi 5/8 sama dengan berapa? 8 dibagi 4, 2. Berarti 5/2. 5/2 berapa? 25. Nah, materi bilangan berpangkat ini sudah beres sampai bilangan berpangkat pecahan. Nah, setelah materi ini nanti Ibu akan kasih soal selamat mengerjakan dan sampai bertemu nanti di minggu depan tentang bentuk akar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.